Shalom, selamat pagi jemaat terkasih di dalam Tuhan. Selamat kita berkumpul kembali, kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Seberapapun kita yang ada, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita akan mengangkat lagu pujian penyembahan kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu hidup dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Untuk segala berkat kasih dan pemberian hidup padamu ya Bapa. Yesus.
Kau yang telah melayani kami ya Bapa. Kami dapat datang bersatu berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu ya Bapa. Memuji, memuliakan Engkau. Kiranya Kau menyucikan, kiranya Kau menguduskan setiap hati kami, pikiran kami, pendengaran kami ya Bapa. Bahkan Yesus Tuhan, bila boleh kami berfokus hanya kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini. Dan seberapapun kami yang ada ya Bapa, kiranya Engkau berkenan hadir ya Bapa di tengah-tengah dari ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, karena kami tahu ya Bapa, Kau akan memuduskan, Kau menciptakan, Kau akan memberikan kami sukacita penuh ya Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau juga ya Bapa menyertai ya Bapa, memberkati setiap para pelayan pada pagi hari yang lain. Kau menyucikan, Kau menguduskan setiap kami ya Bapa, tapi juga hamba-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Segala yang terbaik yang kami berikan pada pagi hari ini, kiranya Kau dapat berikan nama kami menjadi duka yang berbau harum di hadapan Engkau. Ampuni setiap dosa dan segala pelanggaran kami ya Bapa. Layakkan kami Tuhan, kami dapat memuji, memuliakan Engkau. Kami serahkan ya Bapa semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan memberikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat duduk. Shalom semuanya. Karena sukacita pada pagi hari ini, untuk kita dapat memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Bapak kita yang ada, kanan kiri kita, depan belakang kita, biar semuanya atas penyertaan Tuhan, biar sukacita kita selalu ada di dalam rumah Tuhan. Sambil dulu kita akan mengangkat lagu pujian kita, Yesus kekasih jiwa.
berdiri, kita akan menaikkan kembali lagu pujian kita, Sukacita. Sebab sukacita kita penuh pada pagi hari ini.
membuka ruang kesaksian. Mungkin dari saudara terkasih di dalam Tuhan pada pagi ini ada yang ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan, ada? Tidak ada? Jika tidak ada, selanjutnya saya undang pujian dari kaum pria. Yang merasa pria, mari saya masuk ke depan untuk dapat memuliakan semua. Selanjutnya coba kami berikan persembahan kita yang terbaik. Dan ini sambil menjalankan persembahan kita akan mengangkat puji Bila Allah di dalamku. Yeah.
persiapkan kebenaran, sebab di dalam keadaan kita sekalipun kita percaya akan ada jalan yang Tuhan terbuka bagi setiap permasalahan yang terjadi, bagi setiap persoalan yang terjadi. Apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang selamatkan dan hidup. Tingginya langit
rahmat-Mu bagi kami, Yesus Tuhan. Glory, 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 Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Buat segala berkat anugerah daripada-Mu ya Bapa yang selalu Kau curahkan bagi kami, Yesus Tuhan. Glory, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Glory, 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 Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini kami ya Bapa dengan segala penuh kerendahan hati kami pada pagi hari ini, kami menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadirat-Mu Yesus Tuhan. Karena kami tahu ya Yesus, kerinduan hati kami datang ya Bapa pada pagi hari ini untuk kami memuji, memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, begitu besar rahmat-Mu bagi kami ya Bapa. Dalam segala musim kehidupan kami Yesus Tuhan, Kau tidak pernah letih ya Bapa. Kau tidak akan pernah berhenti. Kau dapat selalu menjaga, melindungi, menyertai kami Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas segala kasih anugerah daripada-Mu ya Bapa. Karena selain pujian dan penyembahan yang hanya bisa kami berikan ya Bapa, hanya kepada-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Glory, 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 Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Glory, 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 Yesus. Glory, glory, Yesus. Haleluya, Tuhan dan doa persembahan yang telah kita jalankan.
Jadi jangan takut sama setan ya. Saya belakangnya hutan loh Bapak Ibu. Ada kuburan, itu ngapain kuburan? Saya nggak takut, orang kuburan udah mati juga. Ada juga dia yang harus takut sama saya kalau saya masuk ke dalam satu daerah di mana tanah kita injak, itu harus ada perubahan terjadi. Itu firman Tuhan. Terus kenapa saya berani, saya mau terima visi dari Tuhan itu, saya gak bisa? Karena saya diperlengkapi oleh apa? Perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 10. Saya dikasih Tuhan perlengkapan rohani. Ini perlengkapan rohani yang Tuhan kasih ke setiap anak-anak Tuhan. Coba ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat ayat 10 dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11 sampai 20. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan yang melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan apa? Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat apa? Di udara. Sebab itu, 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan apa? Segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak. Berikat pinggang apa? Kebenaran. Pakai itu ikat pinggang kebenaran. Baca firman Tuhan. Dan berbaju jirakan apa? Keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Setiap anak Tuhan harus melakukan penginjilan. Dalam segala keadaan pergunakan perisai apa? Iman. Udah dikasih iman. Pakai perisai itu. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari apa? Si jahat. Ada rencana-rencana iblis ini menjatuhkan kita pada saat saya melayani di sana penginjilan saya. Banyak iblis coba-coba menjatuhkan saya. Tapi saya punya iman. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Kita anak-anak Tuhan penuh Roh Kudus dong. Dikasih rohnya nih buat Tuhan. Gua pergi ke Tuhan, tapi saya akan mengutus rohku masuk ke dalam kamu. Tuhan bilang, dia akan mengutus Roh Kudusnya masuk ke dalam kita. Tapi udah banyak yang kasih Roh Kudus. Saya percaya Tuhan aja kan sudah cukup. Belum on Bapak Ibu. Pada saat on itu pada saat ada tandanya dia berbahasa lidah. Itu terima. Ntar ada 10 hari nggak? Minta. Lu nggak bisa kalau nggak tanpa Roh Kudus. Nanti dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa. Di dalam doa itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Ya, berdoa dalam roh. Mohon maaf nanti ada penyembahan saya bahasa roh. Saya berdoa dalam roh. Karena saya berdoa dalam roh, itu bahasa saya sama Tuhan. Iblis tidak bisa intervensi bahasa saya. Saya pun tidak mengerti. Iblis tidak suka pada setiap orang yang bahasa. Tapi dia bahasanya bikin dosa tuh oknum. Tapi standarnya harus itu. Dua nih ngomong. 1 Korintus 14 ayat 2. Baca juga ya. Udah baca. 1 Korintus 14 1
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada siapa? Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang apa? Rahasia. Pada saat saya sudah terima tiap waktu, saya setiap hari jam 11 saya sudah mulai bahasa roh. Ada masalah jadi, ada masalah. Tapi saya dilindungi, dipersai oleh apa? Kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Terus lagi, kenapa saya melakukan penginjilan? Itu pertama perintah Tuhan. Dan yang kedua, tadi Matius 28 ayat 18, 19, 20 ya. Dan yang kedua 1 Korintus ini belum selesai, tadi baru sampai 18. Ayat 19 dulu, Efesus 6 ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Pada saat saya melakukan mulai penginjilan, saya berdoa kepada Tuhan agar saya dicukupkan gitu? Enggak. Tuhan bilang apa? Supaya kamu diberikan keberanian untuk apa? Menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Kadang-kadang saya berdoa, kadang-kadang saya berdoa di tengah-tengah jalan. Saya datang ke sini sama istri saya naik motor, Bapak. 6 jam. Orang gila kalinya. Keluarga saya juga bilang gila kamu. Naik motor dari Jakarta. Ngapain lu datang ke Jakarta? Apa datang ke sini naik motor? Ternyata Tuhan suruh supaya apa? Di tengah-tengah jalan saya istirahat, saya bisa doain orang. Saya bisa memberitakan ini. Kalau saya bawa mobil, ya udah dari sana ke sini cuma 2 jam setengah, udah sampai tempat. Kalau naik motor saya bisa istirahat 2-3 kali. Saya ketemu banyak orang. Saya doain. Oke. Jadi Bapak Ibu jangan mau minta duit. Apa kalau minta duit? Minta duit gimana? Dengan permohonan yang tidak putus-putus. Ini rahasianya. Tuh, nanti gue pakai doa ini untuk minta duit. Ada lagi Bapak Ibu, saya ajarin supaya dapat duit banyak. Tuhan ajarin. Ya kita ada. Lo kerja keras. Kalau nggak kerja, kamu nggak makan. Tapi juga kerja cerdas. Jangan bodoh pada Tuhan. Dengan doa yang tidak putus-putus. Yang ketiga, lo rajin ke gereja. Tapi belum tentu lo selamat kalau tidak melakukan firman Tuhan. Enggak, dengan duit saya akan melakukan penginjilan. Enggak butuh. Tuhan enggak butuh duit. Tuhan butuh hati lo. Hati bapak-bapak ibu-ibu. Hidupnya berani nggak kita firman Tuhan? Aku gengsi dong, ini kan udah banyak. Masa gue main ke sawah sampai hitam begini? Nggak bisa Bapak Ibu. Dan terus, kenapa saya harus melakukan ini? 1 Petrus 3 ayat 15. Ini penting. Mau gak ambil bagian dalam rencana Tuhan akhir zaman? Berat. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara-saudara Bapak Ibu semua akan mendengar suara Tuhan. Tuhan penguasa dari langit bumi. Hebat. Mau nggak Bapak Ibu dengar suara Tuhan? Udah sering yang tiap hari saya dengar suara Tuhan.
Bapak Ibu sudah melakukan kehendak Tuhan, nanti ada ayatnya. Kenapa saya melakukan ini? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, bukan uang, sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan segala lemah lembut dan hormat. Setiap anak Tuhan, iman Bapak Ibu harus dipertanggungjawabkan. Akan ada orang yang diutus anak Tuhan untuk datang ke Bapak Ibu. Di Jakarta bilang ada 10. Setiap orang minimal 10 orang untuk mereka akan datang. Siapa Yesus sih? Siapa Yesus? Dan pada akhir zaman ini sangat mudah sekali untuk penginjilan, memberitakan firman Tuhan. Sangat mudah sekali. Setiap orang, anak-anak Tuhan harus mempertanggungjawabkan iman. Amin. Bisa Bapak Ibu? Kenapa Tuhan Yesus dilahirkan di kandungan Maria dan keluar, mohon maaf ya, kata-katanya kasar, keluar dari perutnya Maria? Bisa jawab? Tritunggal itu apa? Bisa jawab? Kenapa Tuhan Yesus mati 3 hari? Enggak 40 hari? Kenapa Tuhan Yesus disalib? Enggak pakai baju? Kenapa Tuhan Yesus mau difitnah? Ya kan? Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan iman. Harus tahu. Yang paling susah kan, saya mengasihi orang yang telah bohong kepada saya juga Bapak Ibu. Susah, sulit. Tuhan saya melayani Tuhan bukan nama baik yang terjadi, tapi nama jelek saya terjadi. Saya ditipu, dibohongin, difitnah. Itu udah bagian kami berdua. Terus stop sampai situ? Enggak. Saya belajar lagi mempertahankan Tuhan saya. Untuk apa? Memberitakan, kasih tahu nih ke Tuhan bahwa Tuhan gua itu pencipta langit dan bumi ini. Saya berdoain kambing saya. Saya doain tanaman yang sudah dibakar, yang sudah diracun dan tetap panen. Saya doain orang yang lagi udah mati, hidup enggak, mati betul. Iya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Lo kok doain dia sih? Iya. Ya, gue harus doain kan Tuhan gue bisa membangkitkan orang. Belum aja, tapi saya bilang Tuhan, satu kali waktu gue mau ada yang mati gue hidupin. Gue minta kuasa itu. Ada yang saya doain, penyakit sembuh, tapi ada yang sakit mati gitu. Tapi apakah sampai di situ? Enggak. Saya tetap doain. Maju terus. Amin. Ada yang minta duit ke saya, kami minta untuk beli ini. Tapi karena bisikan Tuhan, jangan kasih. Saya tidak kasih. Apa yang dikasih? Katanya orang kaya, katanya pengusaha, tapi minta duit 50.000 aja susah banget. 5 menit lagi gue bicara. Tambah 7 menit ya Pak? Gue jadi gemeteran ya, udah bapak kembali. Sudah. Nah, kemudian yang ketiga, jadi pertama memang Bapak Ibu harus melakukan amanat agung. Amin. Itu perintah Tuhan yang paling tinggi. Amin. Terus gimana dong Kak? Ini nggak bisa nih, gue nggak punya apa-apa, nggak punya senjata. Pakai perlengkapannya di Efesus 10 sampai 20. Amin. Oh, nggak ada duit.
penginjilan nggak butuh duit. Penginjilan butuh Yesus. Kamu mau makan kan? Tuhan tahu kebutuhan Bapak Ibu. Aku udah ajarin kan cara dapat duit yang banyak kan? Ada di dalam kita. Nanti ada yang lagi datang ke saya ya. Saya juga doain dulu. Nah terus, kemudian apa? Yang kedua tadi, kenapa Bapak Ibu kalian? Gue biasa katakan soalnya. Kenapa Bapak Ibu perlu penginjilan? Iman Bapak Ibu harus dipertanggungjawabkan. 1 Petrus 3 ayat 15. Harus dipertanggungjawabkan iman Bapak Ibu. Nggak cuma di sini aja. Kalau di sini sih dilindungi oleh peraturan gereja, nyaman. Ada AC, apa aja boleh. Keren kan di sini, aman nyaman di sini. Tapi di luar sana, dari Senin sampai Sabtu, dari jam 10 sampai seterusnya besok minggu depan lagi jam 7. Dan yang ketiga, coba Matius 7. Kenapa saya melakukan ini? Saya takut sama Tuhan. Bapak Ibu harus ada takut-takutnya sama Tuhan ya. Mentang-mentang dia nggak kelihatan, Bapak Ibu nggak takut sama Tuhan. Kadang-kadang saya juga gitu. Nah Tuhan kan nggak lihat, nggak ada. Padahal Tuhan tuh ada di depan gue, ada di samping gue. Lu bikin dosa kesentil di apa gitu? Ayat 21. Lihat nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terus lagi serang. Mau dibacain? Oke, terus lagi. 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu? Buset. Nama Tuhan besar. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Gue juga bikin mujizat. Ayat 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu sekalian pembuat apa? Kejahatan. Sudah cari duit aja di gereja. Sudah suruh penginjilan, tidak mau penginjilan. Kamu merasa aja di sini. Tidak mau menjangkau jiwa-jiwa. Itu jiwa-jiwa lagi nanya-nanya siapa Yesus lagi susah, paling kalau doain. Malu, gengsi, takut. Kagak berani. Bikin malu nama Tuhan. Orang lagi susah harus doain. Ini enggak. Karena takut. Malu sama orang. Banyak orang berkata, apa nanti kalau saya doain cara Kristen? Takut. Orang penakut. Wahyu bilang, penakut itu masuk neraka. Bukan gue yang ngomong, cari sendiri sampai rumah ya. Sorry, gue marah-marahin Bapak Ibu nih. Saya kesempatan nih untuk ngomong begini. Siapa suruh undang gue? Tunggu dulu. Ayat 21 dulu deh. Ayat 2. Bukan setiap orang bisa kepada Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya sudah melayani Tuhan, song leader, jadi main musik, jadi apa? Kalau di sini mah untuk diasah. Ya harus mengambil bagian. Kalian di sini, bapak-bapak ibu di sini, diasah jadi tajam untuk menjaga jiwa-jiwa. Bukan saling tusuk di sini, bukan. Saling ngomongin di sini, bukan. Tapi untuk di luar. Ada banyak besok, ada banyak yang datang ke Bapak Ibu. Melihat apalagi orang-orang di sini, saya tahu banget orang di dalam ini. Dia butuh kasih kuasa Tuhan. Tunjukin dong kasih kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup Bapak Ibu semua. Mau gak saya doain? Paling gak kata-kata keluar pertama adalah apa? Tuhan berkati ya. Bilang itu ke tukang apa? Kasir apa? Atau Indomaret. Tuhan berkati ya. Atau di pasar. Bahasa Indramayunya Tuhan berkati apa ya? Nggak tahu.
Ya itu. Gusti memberkahi. Gusti Yesus memberkahi. Pakai Yesus lah. Kata-katanya. Enggak, aku takut kan dibunuh. Lu kalau langsung dibunuh masuk surga. Nah, ini kata-kata terakhir. Tetap melayani itu. Saya mau dibunuh. Di rekam ya? Saya diancam. Takut gentar mana? Saya bawa istri saya bisa berantem Bapak Ibu meskipun jangan gini. Bisa berantem. Cuma saya bilang buat Tuhan, jangan, please jangan ada orang mereka ke saya. Bahaya Tuhan. Mereka 100 orang. Saya melihat, ya 3 orang mati lah Tuhan. Kan gue dosa gitu nanti. Dan Tuhan belum sampai segitu. Tapi saya berkata sama Yesus, kalau waktu pun itu tiba kepada kita berdua, salah satu kita yang mati, kamu siap? Saya siap. Istri saya bercanda. Kalau saya duluan yang mati, kamu kawin lagi nggak? Ini dia nih, gue udah gak enak nih. Ya enggak, ngapain kawin lagi? Pusing gue. Harus ini lagi, kan boleh kawin lagi kalau istri mati. Iya, cuma enggak. Nah, kalau gue yang mati duluan, lo kawin lagi nggak? Ya gue pikir-pikir dulu ya. Nah ini bercandaan aja sih, bercandaan. Tapi ya itu yang kejadian. Saya diutus Tuhan di tengah-tengah serigala. Dan itu benar terjadi. Saya dapat visi. Bapak Ibu tahu kan? Depannya C itu ada CI. Bapak-bapak Ibu, bapak-bapak tahu CI? Jangan sampai ketemu saya. Lu Koki ngapain lu di situ Koki? Saya bakalan satu waktu ke sana. Saya nggak tahu gimana. Pada ketawa-tawa begitu. Bapak tahu kecil banget. Nggak tahu ya. Kasih tahu Bapak Gembala ini nanti Cita Indonesia Pak. Oh Cita Indonesia. Saya akan ke sana. Beneran saya ada beberapa pekerjaan di sana. Doain aja. Saya tidak merasa kuat. Mau datang ke situ enggak. Saya akan ke sana. Juga akan ke yang gede itu tuh. Ya. Saya punya visi, Tuhan punya visi ke sana. Sebelum saya punya visi ke sana, berapa tahun lalu ternyata udah bikin ibadah Natal sana. Iya. Iya kan? Ya. Bertobat loh, Ci. Gue pernah sekali ketemu. Ci, maksudnya Panji. Ya, karena ini bertobat. Satu kali waktu saya ngomong sama dia. Saya berdoa Tuhan, kasih kesempatan saya ngomong sepatah 2 kata aja. Karena firman Tuhan ada di dalam mulut saya dan mengandung kuasa. Kalau firman Tuhan lagi dengar, sudah ada di mulut Bapak itu akan mengandung kuasa. Bilang sembuh, sembuh. Bilang mati, mati. Bilang kamu bertobat, kamu bertobat. Bilang kamu masalahnya selesai, masalahnya selesai. Ada Bapak, saya baru dengar aku di sini. Ada Bapak di sini. Saya nggak mau ungkap siapa, tapi saya dengan clear, jelas banget. Lagi ngadepin masalahnya di mana? Besok minggu ini Tuhan akan jawab. Bapak berdoa nanti malam sama Tuhan. Gue mau ketemu sama lo Tuhan. Pakai bahasa Jakarta. Dan Tuhan akan jawab semua permasalahan Bapak itu. Ini Roh Kudus yang ngomong saya. Oke, sampai di sini. Kiranya jemaat ini menjadi jemaat yang bermisi. Tahu firman Tuhan. Imannya bisa apa? Dipertanggungjawabkan.
usaha. Itu kalau usaha lebih gampang. Apalagi di bawahnya ada anak buah, pasti ada yang beda ya, anak buah. Tunjukkan biar jemaat ini mengerti, oh begini tuh firman Tuhan yang harus disampaikan caranya. Nggak usah ribet-ribet, berdoa ke Tuhan. Paling yang ngomong Tuhan Yesus berkati ya, gampang kan? Cuma satu kalimat, 3 kata. Udahlah sampai sini, udah 5 menit. Ya, minggu depan saya sudah ada Bapak Ibu Gembala. Tapi saya datang maksudnya, tapi nggak hari ini, nggak hari Minggu. Paling 2-3 hari melihat mereka. Saya di sini sampai 2027. Kata Tuhan, kau Ki, lo sampai 2027 saja. Setelahnya itu ditempatkan di mana? Enggak tahu tempatnya di mana. Tapi kata Tuhan, gua akan tinggal di Subang. Itu benar apa enggak? Gua nggak tahu. Saya nggak tahu. Biar kita let go aja. Flow. Kata Tuhan. Saya tetap kalau Bapak Ibu ketemu saya di CI yang bapak-bapak itu, saya paling dulu nih. Paling tiba-tiba masuk. Gue di luar yang nggak masuk Bapak Ibu. Gue di luar. CI itu tempat organisasi Bapak. Gue paling. Gue doain dari jauh gitu. Jatuh. Ya, saya dekat situ nanti usahanya pindah ke daerah sana. Kita bantu saya doakan. Bapak Ibu nanti saya kasih tahu kalau main-main boleh. Ya, mau ambil mangga boleh. Saya lupa ya bawa beras ya dari sini untuk Bapak. Ngomong-ngomong aja ya. Karena saya mengalami kegentaran. Aduh kapan nih? Besok malam ini gue nih. Udah terus udah lewat 3 menit. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Karena saya nggak bisa nyanyi, nanti angkat suara dulu deh. Haleluya 12 kali. Siap ya Bapak Ibu menjadi bagian dari rencana Tuhan akhir zaman? Amin. Gampang kan cari duit? Bapak yang di belakang? Iya. Doa dengan tidak putus-putus. Dia dalam 1 tahun. Tapi kalau Bapak keluar dari jalur itu, habis mati rohaninya. Gak enak kalau mati rohani. Enak. Saya minta Roh Kudus pengurapan itu terjadi pada jemaat ini. Ada perubahan terjadi, ada hubungan ada otak dipulihkan. Bapak Ibu menjadi tajam mendengar suara Tuhan dan ketemu dengan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu berada untuk mengatakan haleluya. Biar mengatakan katakan Tuhan. Saya mau ketemu sama Tuhan. Hallelujah.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama se-Indonesia berdoa untuk segala macam masalah, segala macam apapun keluhan, permasalahan yang ada, ya. Nanti jam 5. Jadi hari Selasa jangan lupa ya, sore jam 4 kita ada doa bersama, ya. Kalau dari sini mungkin banyak ya, ada mulai dari Jati Barang sampai Hoglis, ya. Terus hari Rabunya ada ibadah KTM jam 6 sore. Dan hari Sabtu seperti biasa, pemuda remaja dilanjutkan dengan latihan musik. Hari Minggu tidak ada perubahan seperti hari ini.
yang berulang tahun minggu ini yaitu Doni Setiawan. Selamat ulang tahun Doni, panjang umur dan diberkati Tuhan senantiasa. Doakan untuk bangsa Indonesia, doakan untuk kota Indramayu, kota Obri, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Masuk ruangan gereja. Keuangan gereja saldo kas kepala minggu ada 1.073.000, saldo pemuda ada 217.000, ya itu ada pengeluaran. Saldo kas diakonia ada 879.000, kas pembangunan ada 1.610.000, kas natal ada 1.485.000, kas wanita ada 2.967.000 dan dana lasaru ada 14.810.000. Yang mau menabung silakan hubungi Ibu Stina. Dana lasaru silakan ke Ciloni. Yang mau tabungan natal silakan ke bendahara masing-masing. Ya. Terima kasih untuk Oki Lapian bersama istri. Tuhan memberkati setiap pelayanannya, membawa kami untuk semakin lebih jadi orang yang dipakai Tuhan. Ya, saya serahkan ke Tutu Bala untuk tambahan pengumuman. Ya sudah. Balikin lagi ke jemaat. Kalau gereja mau bayar kamu sendiri. Puji Tuhan, hari Selasa kita ada doa di sini. Semua boleh datang untuk ikut berdoa. Jam 4 di sini ya. Nanti jam 5 kesananya kita live streaming sama nasional, jaringan doa nasional. Kenapa saya selalu suka untuk hal-hal yang terbuka luar? Karena memang saya terbatas untuk pelayanan seperti Kak Oki dan istri, penginjilan di mana-mana ya. Terbatas sekali, apalagi sekarang sudah ada si kembar, kayaknya susah banget nih kalau keluar-keluar ya. Ke jemaat aja jarang bisa pergi. Tapi saudaraku, lewat doa kita bisa menjangkau jiwa-jiwa juga ya. Satu hal yang saya ambil dari Kak Oki dan istri luar biasa. Di Tebet ditinggalin bisa sampai ke kampung ya. Tapi puji Tuhan, memang itulah panggilan Tuhan. Saya itu selalu marah kalau sama suami saya tinggal di Hospice. Gak mau saya tinggal di Hospice, enak tinggal di kota ya. Jangan lama-lama di Hospice, saya pengen tinggal di kota, gak mau saya tinggal di desa, saya bilang gitu. Tapi kalau orang kota bisa ke desa, saya malu. Saya orang desa gak suka desa, tapi orang kota mau ke desa ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati langkah-langkah selanjutnya. Barangkali mau ke Subang, doakan kami juga pengen buka di Subang. Ya, biar kita sama-sama tetanggaan. Boleh toh bermimpi besar? Boleh, harus, jangan badannya doang yang besar, nggak bisa jalan. Tapi harus bermimpi besar. Terus kalau saya hari Rabu ini kita mau tetap KTM nggak? Terasa berangkat, terus berangkat mau? Mau? Selasa berangkat, terus berangkat mau? Saya tanya jemaat. Hah? Apa mau Selasa doang kita kumpul di gereja berdoa bersama, kebunnya ditedukan? Hah? Gimana? Ayo, jemaat. Kalau kita mau tetap KTM, kita buka KTM. Ada aja, apa Selasa aja kita doa. Itu doa dari jam 4 bisa sampai jam 6 ya, jam 7 lah kita makan malam bersama dengan tamu-tamu dari Indramayu, dari Jatibarang, dan sekitar Indramayu pokoknya. Bagaimana jemaat? Saya gembala ikut jemaat loh. Gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu? Jangan mau komen nanti di belakang komen ya, dia nggak tahu. Fokus doa Selasa kita ya di sini ya. Isu ikut ya. Ikut ya. 9 hari ke Cina bisa, masa 2 jam doa nggak bisa gereja. Ya. Jadi kita Rebo diteduhkan Pak Dery mana? Pak ya Pak diteduhkannya, Bu Jen, Rebo diteduhkannya. Saya harus konfirmasi dengan koordinator pelayanan. Jadi kita Selasa kumpul di sini, dress code-nya bebas, dan kita akan berdoa sama-sama dalam jaringan doa nasional, momentum jaringan doa nasional. Kita mau jangkau jiwa-jiwa, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang mau bantu? Bu Elis, nanti kalau ada tamu kita mau kasih makan apa? Coklatos. Kalau ya kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita.
Terima kasih bantu Oki dan istri. Main-main aku sini. Saya mau main ke sana belum sempat. Ya, tadi memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Saudara Doni Setiawan akan maju ke depan. Kita akan doakan Doni. Berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Mungkin ada yang sakit hari-hari ini Tuhan. Engkau jamah sembuhkan di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, menyembuhkan beliau, menyembuhkan anak-anak Tuhan. Mungkin mereka yang lemah Tuhan, mari Engkau kuatkan hati mereka, iman mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Mungkin mereka dalam masalah yang begitu besar, tidak bisa diungkapkan Tuhan. Tetapi ada tangan Tuhan yang sanggup menolong, ada tangan Tuhan yang sanggup menjamah. Kami percaya Tuhan, lambat atau cepat pertolongan Tuhan itu adalah tepat pada waktunya Tuhan. Dan kami mau Tuhan punya hati yang baik. Kami tidak mau Tuhan memiliki hati yang munafik dengan sesama kami. Apa yang kami kerjakan semuanya untuk Tuhan. Dan ampuni setiap kesalahan, dan ampuni setiap keliruan. Ampuni perasaan hati kami, pikiran kami, tingkah laku kami, ucapan kami tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, supaya jangan terhalang berkat Tuhan atas kehidupan kami. Jangan terhalang berkat Tuhan atas kehidupan keluarga kami. Jangan terhalang berkat Tuhan atas usaha dan pekerjaan kami. Bahkan jangan terhalang segala berkat yang baik terjadi dalam hidup kami. Kami mau hidup tulus di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang manis akan kami pikirkan dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini kami berjanji di hadapan-Mu. Kami berjanji di hadapan seluruh jemaat. Kami berjanji di hadapan seluruh keluarga kami. Inilah hidup kami. Kehidupan yang terbuka, kehidupan yang indah, kehidupan yang selalu menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena apapun di dalam dunia ini bisa kami raih, asal ada Tuhan bersama dengan kami. Tuntun langkah hidup kami Tuhan. Berkati kami, ajar kami Tuhan. Supaya kami jangan berlaku curang di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami boleh benar di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan kami, urapi kami kembali Tuhan. Hari ini momentum yang terbaik. Engkau akan pakai kami menjadi berkat. Kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kami, bahkan di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan manapun kami ada. Engkau tempatkan kami dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan Kamu bekerja bagi seluruh jemaat yang tidak hadir pada hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu melawat mereka. Roh Kudus-Mu melawat mereka, membangkitkan semangat mereka untuk datang beribadah kepada-Mu, memotivasi mereka untuk mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih berkati Indonesia,
Berkati Jawa Barat, Indramayu, bahkan kota-kota sekitarnya. Berkati di mana rumah kami tinggal, berkati usaha pekerjaan kami. Berkati di mana kami Tuhan menampakkan kaki kami menjadi daerah-daerah kekuasaan kami. Karena Tuhan yang menolong dan menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dan kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih bala Bapa Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.